sesuatu hal yang terlalu strategik gitu, tapi lebih ke kita coba melihat kembali ya seperti ada talking pointnya yang udah di share ya sama sama Bu Lisa di flyer dari training ini sendiri gitu. Tapi sebelumnya saya pengen cerita-cerita nih Bu Lisa ke teman-teman di sini gitu ya. Ini udah bisa teman-teman ada yang masih di jalan gitu ya, ada yang masih di perjalanan sebelum sampai ke rumah atau mungkin lagi sedang sambil makan malam atau mempersiapkan apa ya makan malam di rumah gitu ya. Jadi kita hari ini mau sharing-sharing santai-santai aja gimana sih kita bisa membangun kembali organisasi kita gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Kalau misalnya teman-teman mau sharing sesuatu juga dipersilahkan gitu ya. Jadi kita mulai topik kita hari ini judulnya Rebuild Your Organization. Mungkin kalau ngedengar dari judulnya ini teman-teman akan merasa ini korelasinya dengan program kita yang lagi berjalan yaitu Roots gitu ya kan. Teman-teman tahu kita punya program Roots mulai dari ada program reactivation gitu ya. Terus udah gitu ada program untuk teman-teman re-rank dan semuanya itu kita memberikan ada apa ya namanya ya ada hadiahnya gitu. Tapi malam hari ini kita nggak ngebahas tentang mekanisme ataupun apa ya teknis mengenai program tersebut. Tapi saya lebih pengen ngajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing kembali apa sih yang kita pernah lakukan dan apa yang kita bisa lakukan lagi nih ke depannya gitu. Dan ini teman-teman semua udah bisa ngelihat slide-nya. Sudah ya? Oke. Kalau gitu saya coba ke next slide-nya. Nah, jadi topik kita hari ini, jadi ada 5, yang kelima ini summary-nya gitu ya. Jadi ada 4 sebenarnya yang mau kita lihat, gimana kita bisa redefine purpose-nya kita gitu, ya kan. Terus habis itu karena setelah itu baru kita bisa nih, kita mau nih review actionnya kita gitu ya. Terus kita reframe goals, kemudian kita re-identify dan reconnect kembali gitu ya. Nah, itulah 4 hal yang kita bisa lakukan untuk membangun kembali organisasi kita. Gitu. Kita mau mulai dari yang pertama. Teman-teman, saya mau curhat nih sebenarnya malam hari ini nih. Saya mau sedikit curhat sama teman-teman yang hadir di sini gitu. Jadi, ngomong-ngomong mengenai rebuild, ini kan sesuatu hal yang nggak menyenangkan, nggak mudah gitu ya. Kalau misalnya dianggaplah ini sebuah rumah itu kayak renovasi gitu. Renovasi rumah itu bisa lebih mahal daripada bangun rumah dari nol gitu, ya kan? Jadi saya mau cerita nih, saya mau curhat, mungkin teman-teman nanti akan gitu ya. Jadi teman-teman tahun ini itu saya genap berusia 40 tahun. Udah lewat. Jadi tahun lalu, berarti tahun lalu tuh saya 39 ya. Di sekitar beberapa tahun sebelumnya ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu saya ketemu dengan seseorang gitu seseorang yang seseorang pinter gitu ya jadi seorang pinter gitu saya nggak perlu sebutin namanya dan dia bilang waktu itu saya kayak sebenarnya bukan diramal sih ya jadi kayak ngomong tiba-tiba orang ini manggil saya terus dia bilang gitu kalau saya lihat nih kamu ya gitu dia bilang menurut dia itu saya itu kemungkinan usianya nggak panjang gitu loh jadi sampai usia 39 tahun gitu tapi kalau misalnya saya bisa lolos 40 tahun, nah saya bisa panjang umur gitu. Memang sih saya waktu dengar itu tuh kayak bercanda gitu, ya kan? Tapi entah kenapa waktu saya umur 39 tahun gitu ya, sebelum 40 saya jadi sedikit, gimana ya, bukannya percaya nggak percaya, tapi kok kepikiran gitu loh. Sampai saya ngomong sama beberapa teman-teman yang saya cukup dekat, dan buat mereka tuh kayak, apa sih aneh banget sih lo gitu. Karena karena setahu mereka saya orangnya logik gitu. Saya orangnya logik, saya nggak percaya dengan hal-hal yang nggak bisa diukur gitu ya, nggak bisa diukur, nggak ada hitung-hitungan kuantitatifnya gitu. Jadi buat mereka itu saya aneh banget sih gitu. Kok bisa percaya sama hal seperti itu? Udah gitu teman-teman, sepertinya alam semesta ikut ngerjain saya pada saat itu, ya kan? Jadi kira-kira di bulan Desember ya, bulan Desember tahun lalu tuh saya tiba-tiba sakit gitu. Saya kan jarang sakit ya, paling pilek gitu ya, sakit itu juga terlalu, nggak sering gitu, jarang. Jadi tiba-tiba saya sakit, harus dirawat di rumah sakit. Wah, saya deg-degan. Sebenarnya sakitnya nggak segitu beratnya sih gitu ya, nggak segitu berat. Tapi karena saya memang di kepalanya kepikiran mengenai, oke, 39 tahun lewat nggak ya gue ya gitu, 40 gitu. Itu konyol sih benar-benar.
Jadi teman-teman, saya panik. Walaupun sakitnya nggak seberapa berat, tapi saya panik. Apalagi waktu dokter bilang kamu harus dioperasi nih. Wah itu saya udah kayak oke, baiklah. Apakah mungkin emang udah emang udah waktunya gitu? Apakah memang udah waktunya gitu? Jadi saya benar-benar waktu itu saya panik gitu. Jadi apa namanya? Akhirnya saya coba negosiasi sama dokter pada saat itu untuk dokter boleh nggak saya nggak usah dioperasi. Saya mikir gini, itu bulan Desember berarti saya itu 40 tahun di bulan Agustus. Kayaknya bisa sih nahan sampai 8 bulan lagi gitu ya kan. Nggak tahu itu benar-benar waktu itu yang saya alamin gitu. Nah, setelah akhirnya dokter bilang, oke nggak apa-apa, coba kamu berobat dulu selama 3 bulan gitu ya. Tapi saya di diharuskan untuk merubah lifestyle saya gitu. Jadi makanan benar-benar harus diatur sedemikian rupa. Saya harus diet yang benar-benar super rendah lemak dietnya. Udah gitu harus olahraga 5 kali lah kira-kira seminggu gitu ya. Yang mana itu adalah hal yang sepanjang hidup saya di 39 tahun ke belakang, olahraga itu adalah salah satu hal yang paling jarang banget saya lakukan. Hampir nggak pernah saya olahraga gitu. Udah gitu makan, saya akan makan apa yang saya suka aja. Makanya saya kolesterolnya dari dulu selalu tinggi gitu ya. Saya dari umur 27 tahun kolesterol totalnya itu sekitar pernah 420-an gitu. Jadi rata-rata itu 300-an ke atas gitu. Jadi saya itu memang setiap kali medical check up itu raportnya pasti merah di kolesterol gitu ya kan. Karena memang saya makannya ya teman-teman, saya orang Medan gitu ya, pasti semua makanan di sana ada santannya, ada lemaknya, jadi ya begitu. Belum lagi tambah makanan yang manis-manis. Teman-teman bayangkan pada saat saya berpikir untuk oke, saya mau coba nih 3 bulan, bisa nggak ya? Saya nggak perlu melakukan gitu ya. Jadi saya benar-benar merubah pola makan dan pola hidup, olahraga, dan itu adalah hal yang susah banget. Tapi waktu itu satu nih, satu satu yang membuat saya mau melakukan itu. Saya memutuskan saya mau melakukannya. Itu kuncinya. Saya memutuskan di dalam hati saya, oke Citra, ini adalah sebuah keputusan, kamu harus merubah pola makan dan kamu harus olahraga. Itu adalah keputusan. Nah, untungnya saya itu tipe orang kalau sudah memutuskan sesuatu, saya bertanggung jawab, saya mempertanggungjawabkan keputusan itu, ya kan? Apakah prosesnya mudah? Tentu saja tidak. Prosesnya tidak mudah. Tapi karena memang pilihan saya cuman, nggak tahu ya, sejujurnya teman-teman sakit saya itu nggak parah dan harusnya sih nggak mati gitu ya. Walaupun dioperasi itu cuman paling sehari 2 hari recovery-nya. Tapi karena memang otak saya terpengaruhi oleh omongan orang 4 tahun yang lalu itu, jadi jadi beda gitu di saya penerimaannya gitu ya. Jadi tapi saya benar-benar memutuskan 3 bulan itu saya benar-benar ganti pola makan. Udah gitu saya olahraga, saya eh, saya coba untuk apa ya? Kalau saya gini, Citra kalaupun memang kurang 40 tahun lu nggak lewat, paling nggak lakukan yang terbaik deh dalam hidup gitu. Jadi saya memutuskan, oke, saya ganti pola makan, saya olahraga gitu ya teman-teman. Dan teman-teman syukurnya nih ya, syukur nanti kalau saya ceritain apa yang saya lakukan nanti nggak comply gitu. Jadi saya nggak usah ceritain. Nanti kalau teman-teman pengen tahu nanti teman-teman bisa DM saya gitu. Ya. Pastinya saya dibantu sama produk-produk yang TV ya. Jadi setelah kan setiap bulan saya check up tuh ke dokter. Setiap bulan saya check up bagus hasilnya. Kolesterol saya itu 69, 3 bulan berturut-turut. 69 teman-teman dari 400-an itu ajaib gitu ya. Sepanjang hidup dari umur 27 tahun saya selalu bawa-bawa obat kolesterol kemanapun saya pergi. Jadi itu di tiga bulan itu karena setiap bulan itu cuma 69 70 69 70, jadi dokter spesialis penyakit dalam yang biasa saya udah langganan lama gitu udah boleh, nggak perlu lagi saya konsumsi itu gitu, obat itu gitu ya. Dan di bulan ketiga tuh saya kontrol itu sakit yang tadi harusnya dioperasi itu udah nggak ada ya kan. Puji Tuhan itu udah nggak ada dan saya nggak perlu dioperasi lagi teman-teman. Nah, jadi saya melihat begini kan, kenapa nih hari ini saya bilang saya pengen curhat, saya pengen sharing sama teman-teman. Pada saat kita bicara mengenai rebuild gitu ya. Jadi ini saya nih, oke saya udah dikasih kesempatan, oke saya melewatinya itu. Dan gimana caranya bisa melewati itu saya harus memutuskan gitu. Sama nih kalau misalnya saya ngomong nih, kita ngomong tentang bisnis, kita mau ngebangun kembali organisasi kita yang udah menurut kita oke, saya ditinggalkan oleh leader saya gitu ya.
User-user saya juga yang dulunya IR yang 400 sudah jadi 250 jadi 190, yang 190 jadi 120, 120 jadi 100, yang 100 jadi 50. Bahkan ada yang tadinya setiap bulan IR mereka bilang, oke, saya mulai bulan depan saya nggak IR lagi, saya mungkin akan cuma beberapa produk yang saya perlu gitu. Dan kita ngerasa, wah, udah susah nih, udah berat ini gitu ya. Gimana saya mau, apa yang harus saya lakukan lagi gitu? Ada rasa cemas, takut, kesel, kecewa gitu ya, atau mungkin putus asa gitu. Ya nggak persis sama seperti yang saya alami, tapi teman-teman saya mungkin bisa sharing sama teman-teman ya, untuk kita bisa berhasil untuk membangun kembali organisasi kita, yang pertama yang kita perlu lakukan itu ya kita harus memutuskan gitu, saya mau melakukannya gitu. Karena setelah itu keputusan kita ambil, nah lalu kita baru mau untuk melakukan step-step selanjutnya gitu ya kan. Kalau misalnya saya tidak memutuskan tadinya ya, saya mau saya mau coba untuk merubah pola hidup saya jadi lebih sehat. Kalau saya tidak memutuskan itu, pasti saya nggak mau merubah pola hidup saya, karena itu susah teman-teman. Bayangin saya nggak pernah olahraga terus harus olahraga 5 kali seminggu. Itu males banget. Saya biasanya bangunnya jam 6, jam setengah 7, saya harus bangun jam setengah 5. Itu males banget sih. Itu males banget gitu. Itu susah banget. Sangat mudah. Paling mudah itu untuk menyerah gitu. Tapi oke, untuk nggak makan makanan-makanan yang saya suka itu juga susah banget gitu. Ya kan? Itu susah banget. Bukan begitu Bu. Ya bonusnya memang kita jadinya lebih sehat gitu sekarang ya. Syukurnya begitu. Nah, iya benar. Ada harga yang harus dibayar. Pada saat itu kenapa saya panik? Karena saya nggak ngerti gitu ya. Teman-teman kayak lihat slide ini. Mungkin itu juga yang misalnya beberapa teman-teman leaders alamin gitu. Pada saat teman-teman merasa organisasi saya lagi nggak baik-baik aja. Leader saya lagi pada drop gitu. Kita ada rasa panik gitu ya. Karena kita nggak tahu apa sih yang terjadi, apa yang harus saya lakukan gitu. Kita panik gitu. Itu seperti yang saya alami pada saat itu ya. Saya panik, saya stres, saya cemas gitu kan. Karena saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Saya cuma takut aja. Tapi yang saya lakukan selanjutnya adalah saya tanya dokter, saya cari nutrisionis gitu ya. Saya olahraga dipandu gitu ya. Jadi begitu tahu, oh oke, jadi ini caranya begini, ini caranya begini. Satu-satu coba dijalanin, satu-satu coba dilakukan, dan begitu melihat ada progresnya, walaupun pelan, 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 sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit gitu ya. Akhirnya kita menemukan solusinya, begitu kita ngerasa kita udah ngerti nih cara cara mainnya kayak gini. Nah, mulai deh kita bisa scale up gitu ya kan, kita mulai bisa naikin ritmenya gitu loh, kita bisa mulai naikin permainannya gitu ibaratnya gitu ya. Jadi seperti itu waktu saya apa ya namanya teman-teman ya, memutuskan ya memutuskan untuk saya mau merubah pola hidup saya, dan syukurnya jadi bisa sehat kembali gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya, ini kan udah 40 tahun nih saya ngomong-ngomong ya. Jadi harusnya saya udah panjang umur. Nah, sekarang permasalahannya kalau kita panjang umur, ya kan? Kita mesti punya simpanan dong di masa depan. Jadi financial planner nih. Oke, nah selanjutnya teman-teman, kita masuk nih ke topik yang pertama ya. Kita kita saya mau nanya nih sama teman-teman. Pada saat teman-teman ini pertama join yang living gitu ya, pasti banyak nih apa ya, ada yang karena seneng dengan produknya, ada yang mungkin ditawarin sama temennya gitu ya, ada mungkin yang dijebak sama saudaranya gitu. Pokoknya lu beli deh, lu bantu gue nih, lu beli PEP gitu misalnya. Atau memang yang dari awal teman-teman saya memang pengen jalan yang living gitu ya, saya pengen jalan yang bisnis ya, pasti macem-macem nih ya. Tapi setelah teman-teman masuk ke yang living gitu, teman-teman mulai menemukan purpose-nya teman-teman di sini gitu, ya kan? Nah, setelah jalan kadang-kadang gini loh teman-teman. Kalau kita bicara tentang purpose itu ya, atau life purpose ya, ya tujuan hidup gitu ya, ini bukan sesuatu yang kita carinya di luar gitu, ya kan? Tapi ini adalah sesuatu yang ada di dalam sebenarnya, ada di dalam diri kita gitu, ya kan? Tapi kita memang butuh butuh self awareness untuk bisa menemukan sebenarnya purpose-nya kita apa gitu. Karena kalau kita tidak menemukan ini, ya pada akhirnya kita mudah untuk menyerah gitu, atau misalnya kita mudah untuk drop, untuk memutuskan berhenti gitu ya, atau kita mudah untuk berubah haluan gitu. Nah, teman-teman,
Coba deh, boleh nggak di kolom chat teman-teman tulis nih ya. Waktu teman-teman masuk yang living macem-macem. Tapi begitu masuk di yang living, udah ada di dalam yang living nih teman-teman udah jadi brand partner. Ketika teman-teman memutuskan, oke saya mau jalanin bisnis yang living, apa sih sebenarnya purpose-nya teman-teman gitu, ya kan? Boleh nggak teman-teman beberapa orang tulis di kolom chat apa sih yang jadi purpose-nya teman-teman di yang living gitu? Tapi ngomong-ngomong suaranya kedengeran kan ya? Saya udah ngomong-ngomong panjang nggak kedengeran suaranya. Siapa? Bu Lisa. Oke, silakan Bu Lisa. Boleh kalau mau ngomong langsung juga boleh. Atau teman-teman saya mau ceritain lagi saya purpose-nya apa. Oh, ini ada Kak Rurhi nih. Awalnya mau bisa beli oil tanpa keluar duit pribadi. Jadi cobain bisnisnya. Oke. Ada lagi? Jadi teman-teman ya, ada seorang mentor gitu ya, pernah. Wow, baik kan nih, sharing healthy lifestyle while making money. Ya kan? Jadi ada seorang mentor, kita pernah berguru ya, saya pernah berguru sama mentor ini gitu. Jadi dalam hidup ini kita pastinya itu punya yang namanya life purpose gitu ya. Udah gitu kita juga punya profesi karena kita butuh butuh uang untuk hidup gitu. Dan ada juga yang disebut namanya passion gitu, ya kan? Ketiga hal ini kadang-kadang itu bisa apa ya? Bisa bias gitu ya. Bisa bias. Tapi yang membuat itu jadi gini teman-teman, kalau saya contohin nih dalam diri saya gitu ya. Saya itu purpose-nya saya temukan gini. Saya tuh seneng ngebantu orang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya gitu. Entah kenapa saya menemukan kepuasan dalam melihat hal itu gitu. Kenapa? Itu juga melalui journey yang cukup panjang ya. Karena saya anak anak nomor satu gitu ya. Saya cuma punya satu adik gitu. Saya nggak punya kakak. Orang tua saya juga keluarga yang maksudnya mereka keluarga yang biasa gitu ya. Jadi mereka cuma bisa memperlihatkan saya sesuai dengan kacamatanya dia gitu. Kalau bahasanya Kak Lisa itu ya, peserta hanya memahami berdasarkan skema yang sudah ada gitu, yang buat teman-teman yang udah belajar TTT gitu. Jadi mereka cuma meminjamkan saya sesuai dengan skema yang mereka punya, itu pun belum 100%-nya gitu. Dan di zaman saya dulu sekolah gitu ya, belum ada internet gitu, paling majalah ya. Majalah, koran gitu, dan TV juga cuma ada dunia dalam berita pada saat itu. Dunia dalam berita nggak dulu jam 9 ya. Sama sisanya sinetron. Nah, cuman karena saya memang nggak begitu suka nonton TV, jadi saya lebih sering baca koran sama majalah. Jadi untuk bisa ketemu sama life purpose itu, saya membutuhkan waktu yang panjang banget gitu, ya kan? Sehingga sepertinya pada saat ketemu waktunya kok semakin sedikit gitu untuk bisa memenuhi semua hal yang kita ingin dalam hidup gitu, ya kan? Nah, setelah itu saya tuh jadi ngerasa gini, oke, kayaknya saya kayak punya panggilan gitu di dalam hati saya gitu. Saya pengen loh bantuin orang bisa menemukan purpose-nya dia lebih cepet nih kalau bisa gitu. Sehingga dia bisa panjang waktunya untuk hidup sesuai dengan itu gitu. Karena pada saat kita hidup sesuai dengan panggilan jiwa kita mungkin ya, itu akan lebih indah gitu ngejalanin hidup gitu. Ya kan? Memang kita nggak bisa, tapi kalau misalnya kita benar-benar hidup sesuai dengan life purpose-nya kita dan kalau itu nggak menghasilkan uang gimana? Nah makanya mentor itu pada saat itu ngajarin gini, oke kita udah menemukan nih life purpose-nya kita dan kita kan bisa punya profesi, bisa jadi profesi kita berbeda sebenarnya sama sama panggilan itu gitu, sama life purpose-nya kita gitu. Kita punya profesi yang berbeda yang menghasilkan kita uang karena kita butuh hidup, kita butuh memenuhi tanggung jawab kita gitu kan sebagai seorang ibu mungkin ya kan atau sebagai seorang anak atau sebagai seorang orang tua gitu. Nah, kemudian ada satu lagi namanya passion gitu ya kan. Jadi mentor itu ngajarin 3P gitu. Purpose, passion dengan profesi. Nah, apabila kita bisa mensinkronkan ketiga hal ini, nah itu kita bisa benar-benar hidupnya itu
fulfill ya, konten gitu ya kali saya. Jadi misalnya kalau saya contohin ya, saya ya, begitu saya ngerasa oke, kayaknya saya seneng nih kalau saya bisa bantu orang menemukan life purpose-nya dia gitu. Pengen saya jadi misionaris pada saat itu, ya kan? Tapi ya jalur hidup banget yang saya bilang panjang jerninya jatuh bangun yang saya hadapin gitu. Tapi setelah dengan apa ya pekerjaan di waktu itu saya memulai karir saya di network marketing bukan di sini gitu ada perusahaan Swedia pada saat itu gitu kan. Jadi di situ saya apa ya mentoring orang gitu. Saya ngajarin seseorang itu mulai dari gimana dia membuat goals, gimana dia belajar jualan, gimana dia membangun organisasi dari kecil-kecil sampai lebih besar gitu. Saya menemukan kayak wah ini kok asik banget nih gitu ya kan pada saat dia direkognisi di stage itu saya rasanya kok bangga banget terharu banget gitu ya syukurnya gini ya ini menjadi profesi saya juga nih nah gitu jadi profesi saya sebagai sales manager di perusahaan yang dimana tugas dan tanggung jawab saya adalah ngedevelop leaders gitu kan life purpose-nya saya mau pengen ngebantuin orang menjadi versi terbaik dari dirinya gitu tapi teman-teman kalau saya misalnya melihat hal ini hanya sebagai pekerjaan gitu ya. Saya nggak passion melakukannya. Begitu saya ketemu amit-amit nih, saya ketemu sama leaders yang udah di develop, maju enggak, mundur enggak, ya kan, diajakin diajakin bikin activity, banyakkan excuse-nya gitu, ya kan, udah gitu, udah disupport, udah gitu, banyak alasannya. Nah, kalau settle ya marah ya. Tapi karena ada passionnya juga pada saat melihat keberhasilan itu. Nah, ini jadi seru nih. Makanya kenapa saya mau ngebahas tentang topik ini malam hari ini. Tadi saya bilang saya mau curhat nih sama teman-teman, mau sharing nih malam ini gitu ya kan. Jadi kita nggak banyak ngomongin tentang teknis. Tapi kenapa? Kenapa? Karena waktu pertama nih saya masuk ke Young Living ya, saya ketemu dengan beberapa orang leaders gitu kan. Mereka nanya ke saya nih, kenapa sih kamu memilih berkarir di industri ini gitu? Karena waktu itu saya bilang, saya tuh seneng banget bisa menciptakan seorang role model gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman kebayang, saya tuh seneng jadi kayak manajer artis gitu. Jadi saya suka ngedevelop nih artis saya ini jadi terkenal gitu kan. Terus dia bisa sukses. Nah itu saya seneng di situ. Saya nggak seneng jadi artisnya gitu loh. Ya kebayang ya teman-teman ya. Jadi beda ya kan. Ada orang yang seneng dia yang di stage gitu, dapat tepuk tangan, wah congratulations gitu kan, new crown diamond gitu. Nah saya tuh seneng pada saat saya, wah ini apa namanya leaders yang saya ajak, yang saya mentoring, yang saya develop ini bisa berhasil gitu. Nah, di situ senengnya saya tuh di situ gitu. Nah, jadi teman-teman di sini gimana gimana caranya kita coba redefine lagi purpose-nya kita gitu. Sehingga teman-teman pada saat sekarang di ngejalanin yang living, oke, namanya masalah pasti ada gitu kan. Namanya penolakan itu pasti banyak, kompetitor pasti banyak ya kan. Masalah internal itu banyak, masalah eksternal apalagi gitu. Banyak banget permasalahan rintangan gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu kita kita sudah menemukan nih purpose kita dalam hidup itu apa gitu. Itu menjadi bukannya tidak berarti ya, tapi kita jadi ada keikhlasan gitu loh untuk ngejalaninnya gitu. Ya kan? Karena kita tahu bukan bukan hanya misalnya materi yang saya kejar gitu, bukan hanya prestasi yang saya kejar, bukan hanya tepukan tangan yang saya kejar gitu, tapi ada sesuatu yang lebih lebih mendalam gitu. Ya kan? Ada satu panggilan di dalam hati saya yang membuat saya memang ya itu kenapa saya ada di sini gitu. Itu yang membuat kenapa saya ada di sini gitu. Ya kan? Iya, jadi eh, kalau kita sudah bisa menemukan kembali purpose itu, teman-teman gitu kan, kita bisa bisa mulai melangkah ke step berikutnya dengan lebih lebih ringan gitu langkahnya ya. Dan kadang-kadang memang gini ya, pada saat kita mau melakukan sesuatu, kita pengen banget gitu, malah jadi nggak dapet gitu, ya kan? Saya pernah punya mentor juga ngajarin saya kayak gini. Itu ibaratnya seperti saya menarik busur panah gitu ya. Kan saya pengen goal dong, ini saya pengen 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 tepat sasaran busur panah. Saking saya takut meleset, ini saya nggak lepas-lepasin busur panahnya gitu. Ya kan? Jadi saya menggenggam, saya melekat dengan si
busur panah, nggak saya lepas-lepasin gitu. Nah, itu. Jadi teman-teman pada saat kita menemukan kembali nih ya, life purpose-nya kita gitu. Kita nggak melekat lagi seperti itu gitu. Kita kayak melakukan sesuatu itu lepas, ikhlas gitu. Justru hasilnya bisa datang karena teman-teman, saya percaya hasil itu bukan di tangan kita gitu. Yang ada di tangan kita itu adalah usaha gitu. Ya kan? Tapi hasilnya itu kan pasti harus approval dari yang di atas gitu. Kalau yang di atas bilang approve, ya udah. Tapi usahanya itu yang kita bisa lakukan gitu, ya kan? Dan kita mau melakukan usaha ini kalau kita tahu kenapa saya mau melakukan ini gitu. Itu dia gitu yang jauh lebih penting gitu. Ya kan? Coba saya lihat lagi di chat. Iya sih Bu, kalau kita udah ajak orang join YL tapi terus kita lemes, cuekin dan pergi gitu aja itu zalim gak sih? Iya ya, jadi kadang-kadang kan memang begitu ya. Pada saat kita ngajakin seseorang untuk bergabung di Yang Living, kita waktu itu masih passion banget nih gitu kan. Oke, ayo Yang Living ini begini, begini, begini kita udah jelasin ya. Terus setelah itu di pertengahan jalan kita ngerasa kehabisan energi, kita kehabisan bensin gitu. Terus kita udah deh saya udah nggak, udah saya stop di sini, saya nggak mau jalan lagi. Nah, kalau misalnya kita punya, kita udah menemukan ya life purpose-nya kita gitu. Misal saya mau bantu orang jadi versi terbaik dari dirinya gitu. Jadi rasa ingin mempertanggungjawabkan itu, rasa ingin memenuhi panggilan jiwa kita itu yang membuat kita akan bertahan gitu loh untuk jalan yang lebih jauh lagi gitu. Oke. Nah, sekarang setelah kita bicara itu, ya kan, kalau teman-teman udah menemukan, kalau misalnya teman-teman lagi mungkin butuh waktu ya nanti malam teman-teman bisa coba bertanya lagi gitu kepada diri sendiri, kenapa sih saya dulu memulai yang living, kenapa saya ada di sini gitu. Mungkin lebih dalam lagi ya, saya hidup di dunia ini pasti ada dong saya dipasangin chip nih sama sang pencipta gitu. Untuk apa saya diberikan kesempatan untuk dilahirkan dan hidup gitu. Pasti ada dong gitu ya. Oke, nanti teman-teman kalau misalnya perlu waktu untuk menemukan itu, teman-teman nanti bisa coba untuk ini ya, menenangkan diri, terus coba mencari kembali gitu ya. Life purpose itu ada di dalam gitu. Jadi life purpose itu beda dengan misalnya saya pengen punya uang, saya pengen beli rumah, bukan ya. Itu sesuatu yang ada di dalam hati kita gitu. Seperti lebih ke tujuan kenapa sih saya ada di sini gitu. Kenapa sih saya ada di yang living ini gitu, ya kan? Nah, step keduanya setelah itu berarti kan kita udah memutuskan gitu. Oke, saya panggilan panggilan saya ini gitu ya. Tujuan saya di sini adalah saya pengen membangun organisasi yang bisa memberikan influence kehidupan yang lebih sehat kepada masyarakat Indonesia misalnya gitu ya. Teman-teman lah yang tahu masing-masing gitu. Selanjutnya yang kita bisa lakukan apa? Kita coba review action kita gitu. Ada teman-teman di sini yang udah memulai yang living bahkan sebelum yang living Indonesia berdiri. Ada yang memulai yang living itu mungkin pada saat yang living Indonesia udah berdiri. Ada yang memulai pada saat yang living pada saat pandemi tahun 2020. Ada yang tahun 2021. Bahkan mungkin ada yang baru memulai di tahun 2024 gitu. Coba kita review gitu ya. Pada saat itu kita memulai gitu. Pada saat teman-teman masih berbunga-bunga banget gitu. Pada saat kita baru memutuskan, oke, saya mau jalan yang living nih. Itu kan kita benar-benar berapi-api gitu ya. Kalau istilahnya kan menyala Kak Lisa gitu. Saya sampai nanya menyala itu artinya apa. Jadi maksudnya bener-bener lagi semangat-semangatnya gitu ya. Kalau orang lagi pacaran tuh kayak lagi baru jatuh cinta, baru jadian itu pasti kan lagi hot banget gitu. Teman-teman langsung kepikiran, oh saya punya keluarga di sini, saya punya teman di sini, saya punya kenalan di sana, saya punya ini di sini, saya mau bikin begini, mau bikin begitu gitu. Ini adalah semangat yang sama setiap kali saya dengar, setiap kali saya ketemu dengan brand partner baru yang ngerasa saya pengen jalan yang living gitu. Mereka itu benar-benar, dan kadang-kadang ini teman-teman, sadar nggak sadar ya teman-teman ya. Coba nanti teman-teman bisikin di kolom chat. Kadang-kadang kita yang udah ngejalanin ini kira-kira berapa tahun gitu, kita lah itu udah saya cobain itu nggak berhasil. Yang ini paling nanti begini itu begitu. Kita membuat skenario di dalam diri kita itu untuk menyangkal apa yang dia bilang gitu. Nah ini teman-teman ya. Ini yang kita sebenarnya jangan lakukan. Saya kadang-kadang ada nih terpintas dalam kepala saya seperti itu. Terus saya langsung bilang,
enggak, jangan. Coba positif. Karena kenapa ya, teman-teman? Kenapa setiap leaders itu sebenarnya kita mengajak untuk teman-teman selalu punya new enrollment setiap bulannya gitu ya. Satu atau dua paling enggak gitu. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Mungkin kalau teman-teman di sini udah cukup lama ngejalanin bisnis, teman-teman bisa enroll 1 sampai 2. Kenapa? Karena biar teman-teman tetap bisa bertemu dengan orang-orang yang baru dan masih benar-benar melihat yang living itu kayak mainan baru yang mereka tuh antusias banget gitu ngelihat ya. Wah ini ya, ada itu ya. Saya mau ke sini, saya begitu, saya mau jelasin ke sini, saya mau punya teman di sana, saya begini, begini. Itu membuat kita jadi kembali ini ya. Satu orang kita dengar gitu. Mungkin kita ya saya juga dulu jalan gini tapi begitu. Saya jalan dua yang ngomong begitu. Semakin banyak kita dengar orang yang masih punya antusiasme seperti itu, kita pasti akan terpengaruh gitu. Kita jadi bisa melihat kembali nih, dulu saya waktu memulai yang living, saya juga punya semangat yang sama seperti itu gitu. Ya kan? Saya punya semangat yang sama seperti itu. Saya antusias, saya pengen tahu banget sama banyak hal gitu. Nah, ini nih kenapa di step kedua ini saya pengen ngajak teman-teman coba kita review nih action kita gitu. Kita review dari sisi misalnya enrollment gitu ya. Dulu pada saat teman-teman pertama memulai memutuskan saya mau jalanin yang living gitu, pasti teman-teman yang keinget siapa yang saya bisa ngajakin ya gitu. Teman saya, teman sekolah, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, sepupu saya gitu, teman-temannya anak saya di sekolah gitu ya. Pokoknya setiap orang yang mungkin ya, yang kita rasa mungkin nih bisa kita ajakin itu kita pop up nih di kepala kita dan kita tuh nggak sabar pengen segera menyampaikan tentang kebaikan ini kepada mereka gitu, ya kan? Kita coba review tuh, kita review dulu yang kita lakukan itu, apa yang kita lakukan pada saat itu berhasil, apa yang kita lakukan pada saat itu nggak sepenuhnya berhasil, apa yang kita lakukan mungkin nggak berhasil, coba kita review, kita lihat lagi. Kalau memang ada hal yang waktu itu kita lakukan dan itu berhasil gitu ya, kita mungkin bisa catat, oke, ini bisa bisa kita lakukan lagi nih gitu. Ya, kita punya bank activity yang kita pernah lakukan dan kita review yang mana yang berhasil, yang mana yang nggak berhasil dan nggak berhasilnya kenapa gitu ya. Terus apa lagi sih gitu. Nah, teman-teman juga pada saat itu setiap orang yang udah kita enroll gimana biar mereka bisa retain gitu kan. Kita coba follow up mereka gitu. Gimana kita ngejelasin tentang kebaikan dari produk-produk yang ada di PEP atau mungkin pada saat itu teman-teman ngajakin mereka joinin dengan produk apapun itu ya teman-teman follow up mereka biar mereka ngerti diedukasi gitu ya dikasih sampel produk yang lain yang mereka belum punya sehingga pada saat nanti bulan depan mereka ngerti nih kalau mau IR ada ide mau IR apa gitu. Nah, kita coba kita review lagi activity-activity yang pernah kita lakukan untuk meretain brand partner kita gitu atau member kita gitu. Coba kita lihat gitu, member-member kita sekarang mungkin yang udah hampir nggak aktif gitu ya. Kita lihat lagi, apa nih yang kita bisa lakukan dengan mereka ini sehingga mereka jangan sampai jadi inaktif gitu. Mereka udah nggak pernah order selama 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan gitu. Jangan sampai mereka nggak aktif, paling nggak mereka ada order nih gitu ya. Udah gitu, aktif brand partner kita, coba kita lihat lagi. Apa nih yang kita bisa follow up ke mereka di awal bulan? Apakah kita sudah mengingatkan mereka dengan produk-produk yang mereka bisa beli gitu ya, produk-produk promo atau mungkin ada edukasi-edukasi yang menarik gitu sehingga mereka jadi punya ide nih untuk IR-nya apa gitu. Nah, sudahkah kita mengingatkan lagi mereka gitu ya, kita ada promo early bird gitu. Terus kita juga pasti punya customer-customer juga ya, customer-customer atau user-user yang loyal gitu ya, yang teman-teman mungkin mengkategorikan mereka itu bukan brand partner tapi customer gitu. Apakah kita sudah follow up? Kadang-kadang follow up ini menjadi sesuatu hal yang karena terlalu biasa dilakukan, jadi kayak biasa. Sehingga gini loh teman-teman, kalau itu udah menjadi rutinitas dan biasa, pada saat katakanlah kita telepon atau kita bikin caption atau copywriting, kita mau blast WA atau kita email gitu, itu jadi dingin gitu. Jadi isi pesannya itu nggak ada soulnya, nggak ada. Jadi kayak yang menerima itu juga kayak ini formalitas, gue dikirimin WA, saya dikirimin email gitu. Tapi nggak ada jiwanya di situ gitu. Ya padahal
kalau misalnya kita kita pada saat menyusun gitu ya copywriting itu gitu, atau kita coba mengetik caption sebelum kita ngirim buat retain ini, buat pesan-pesan kita meretain brand partner kita ini gitu ya, apapun posisinya ya, seperti contohnya ada 4 saya contohin di sini, kita menaruh hati kita di situ, itu pasti akan beda gitu penerimaan dari orang tersebut gitu, karena apapun yang kita sampaikan dari hati itu pasti akan sampai ke hati gitu. Oh ya, saya malam hari ini kakak tuh udah tadi udah ngomong pada saya orangnya logik gitu ya kan. Jadi maksudnya memang gitu ya, maksudnya sesuatu hal yang kita sampaikan dari hati itu yang akan bisa sampai ke hati. Jadi saya percaya gitu, setiap hal, setiap benda, setiap apapun itu, setiap kita itu kan energi gitu ya, ada energinya gitu. Ada energinya, ada frekuensinya gitu. Jadi kalau misalnya saya pada saat mengetik ya kan copywriting untuk saya kirim WA blast ke member-member saya gitu, hanya sebagai sebuah formalitas, oke bulan ini ada promo ini, tak, saya kirim, yang mereka terima juga seperti itu gitu, frekuensinya yang mereka terima itu frekuensinya datar itu gitu. Beda kalau misalnya nih, kalau misalnya saya benar-benar memikirkan ya, oke, nearly inactive saya ini saya coba pikirin, oke, mereka mungkin begini, mereka nggak order karena saya coba TNA ya, saya coba TNA gitu, apa sih sebenarnya kebutuhan mereka, kira-kira masalahnya apa, concernnya apa, sehingga saya coba untuk bikin copywriting yang secara saya, mereka bisa merasakan saya memahami kondisinya mereka gitu. Nah, setelah itu saya juga sebelum mengirimkan saya kayak, oke, mudah-mudahan ya teman-teman yang mungkin butuh nih setelah terima pesan ini, teman-teman bisa dapat solusi gitu ya. Mungkin teman-teman yang ada keinginan gitu ya, setelah menerima pesan ini gitu, teman-teman bisa terpenuhi keinginannya gitu. Jadi baru saya kirim. Begitu juga dengan ke active brand partner, begitu juga pada saat saya nawarin early bird. Jadi nggak cuman karena saya pikir, oke, karena goal saya bulan ini saya mau silver, saya butuh 10.000 OGV dan 2 leg yang masing-masing 4.000 dan saya butuh PGV 1.000. Oke, jadi teman-teman ini IR 120 dapat hadiah XYZ gitu. Jadi pasti beda yang mereka rasain gitu ya. Pasti beda banget eh, apa namanya ya, frekuensi yang mereka mereka terima gitu. Nah, retention. Setelah itu apa sih teman-teman gitu kan? Setelah itu ya kita punya kan namanya leadership pipeline. Kalau kita bicara mengenai rebuild, berarti kita pernah punya organisasi yang lebih besar dan organisasi itu pernah drop dan sekarang kita pengen membangun kembali. Pastinya yang drop itu ada orang-orang di dalam organisasi kita gitu. Katakanlah saya silver dulu, saya punya 2 orang eksekutif, saya punya waktu itu saya punya star ada 10-an orang gitu ya, saya mungkin punya senior star 3-4 orang gitu. Terus sekarang saya udah nggak punya eksekutif lagi, saya nggak punya senior star lagi, bahkan star aja sisa 2, itu pun star 2 ini saya mesti bantu setiap bulan untuk mereka bisa maintain starnya gitu. Jadi kemana ini orang-orang saya ini gitu, ya kan? Kita coba review lagi nih, kita coba review lagi. Pada saat itu, ya, pada saat itu, saya, kita, apakah aktif melakukan one-on-one business review dengan core team kita itu, dengan leader-leader kita itu gitu. Apakah kita rutin bikin monthly meeting dengan mereka sehingga mereka tetap tetap engage gitu dengan kita secara profesional gitu kan? Kita menyampaikan hal-hal yang kita terima dari meeting dengan yang living dengan mereka gitu. Kita bikin plan bareng gitu. Adakah waktu itu saya develop mereka gitu? Ya, saya ngebangun leadershipnya sehingga mereka itu juga menjadi leaders yang kuat gitu. Apakah saya memberikan rekognisi itu pada saat mereka mencapai pencapaian-pencapaian ya sesimpel mereka bisa enroll, apakah saya rekok, mereka bisa jadi star, apakah saya rekok gitu. Jadi rekognisi di sini maksudnya nggak harus yang seperti yang Living lakukan di stage yang megah gitu, tapi pada saat saya baru join yang Living saya berhasil enroll 1 orang itu kan satu prestasi yang sebenarnya nggak mudah untuk saya capai gitu ya. Tapi kalau misalnya leader saya nggak mengapresiasi gitu, saya kan ngerasa nggak termotivasi untuk melakukan lebih. Tapi kalau misalnya saya rekok saya enroll 1 aja, leader saya rekok gitu, wah kamu
kamu berhasil buat enroll satu gitu. Misalnya dikasih pin enroll atau dikasih apa gitu sebagai penghargaan yang membuat dia akhirnya termotivasi. Oke, saya baru enroll satu aja saya diapresiasi segininya loh. Jadi dia akan termotivasi untuk lebih banyak lagi melakukannya. Nah, ini kita perlu review gitu. Sehingga kita bisa tahu apa yang pernah kita lakukan yang udah sesuai nih dan ada yang kita oke, waktu itu hal ini satu dua tiga ini saya belum lakukan dengan maksimal nih. Sepertinya nih pada saat saya mau rebuild lagi organisasi saya mau lakukan ini gitu. Ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjaga gitu ya leadership pipeline, artinya berapa sih jumlah leaders yang ada di dalam organisasi kita untuk katakanlah kalau teman-teman mau maintain silver gitu dengan 10.000 OGV, misalnya di dalam organisasi itu ada 2 silver, ada 4 orang senior star gitu ya, ada 10 orang star misalnya contohnya begitu. Teman-teman bisa lihat nih pada saat teman-teman berada di rank tertingginya teman-teman atau rata-rata rank yang menurut teman-teman itu adalah rank yang teman-teman harapkan untuk di-maintain. Lihat tuh di situ ada berapa sih komposisi leaders yang teman-teman punya gitu. Pada saat teman-teman paid rank sebagai gold gitu ya, teman-teman lihat ada berapa silver, ada berapa eksekutif, berapa senior star, ada berapa star pada saat itu. Jadi teman-teman pada saat mau rebuild, build people-nya itu gitu. Karena di business network marketing ini kan begitu ya, kita build people and then people will build the business gitu. Jadi nggak cuman kita yang nge-build bisnis sendiri, kalau itu kita jadi seperti seller kan, kita jadi seperti pedagang dan teman-teman pada saat teman-teman pergi jalan-jalan di bisnisnya diem nggak jalan gitu ya. Tapi kalau kita nge-build bisnis, kita nge-build people gitu. Pada saat leadernya jalan-jalan juga misalnya gitu lagi retreat gitu ya. Ini bisnis tetap jalan karena ada orangnya. Jadi kita kenapa saya bilang kita coba review action kita, kita lihat lagi nih pada saat teman-teman berada di rank yang teman-teman mau gitu. Ada berapa orang sih leaders teman-teman di situ. Jadi pada saat mau rebuild lagi organisasinya, coba kita fokus ke situ. Oke, dulu pada saat saya gold, saya punya 3 orang silver. Berarti sekarang kita cari lagi siapa nih yang saya bisa redevelop lagi gitu untuk 3 orang silver gitu kan. Waktu itu saya punya eksekutifnya 5 misalnya. Nah, siapa nih kandidatnya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ini langkah-langkah yang memang seharusnya kita melakukan ini ya. Jadi setiap awal bulan kita one on one business review dengan core team kita, leader-leader kita. Setelah itu kita adain monthly meeting dengan tim sehingga mereka tetap update gitu. Jadi di sini gini, kenapa ini menjadi penting gitu ya? Karena di bisnis ini teman-teman kan kita bicara kita membangun sebuah komunitas ya di bisnis ini. Komunitas itu bisa ada dan bertahan itu karena ada culture dan value gitu ya. Culture dan value ini harus hidup dalam sosok seseorang gitu. Ya kan? Sosok seseorang ini adalah teman-teman sebagai leadernya gitu. Nah, gimana caranya teman-teman menghidupi si culture dan value itu sehingga bisa menjadi contoh bagi orang yang ada di dalam organisasinya teman-teman. Seperti itu. Itu yang perlu kenapa kenapa leadership ini perlu gitu ya di situ. Jadi teman-teman nih sebagai leadernya harus menghidupi culture dan value yang teman-teman bangun untuk organisasinya gitu. Jadi pada saat kita mau membangun kembali, teman-teman ciptakan, teman-teman menjadi sosok itu gitu. Menjadi sosok yang memang teman-teman mau kayak gini nih leader yang harusnya ada di dalam komunitas saya. Kayak gini nih contoh leaders yang ada di dalam organisasi saya gitu. Jadi kalau dulu misalnya kita ngebangun organisasi banyak customer gitu ya karena ini karena itu. Nah pada saat kita mau membangun kembali kita bisa menentukan nih saya mau ngebangun organisasi saya kembali. Saya maunya seperti ini gitu. Ya jadi kita membangunnya jadi lebih lebih terencana gitu teman-teman. Nah selanjutnya kita reframe ya goalsnya kita. Saya ketemu dengan beberapa leaders gitu ya. Saya one on one dengan leaders, saya ngomong dengan leaders. Nah, mereka ngomong kayak gini. Dulu ya saya masuk yang living, saya tuh punya goal saya pengen jadi silver. Udah tercapai. Setelah itu saya upgrade lagi goal saya. Saya pengen retreat. Udah tercapai. Nah, terus saya bingung nih, saya mau ngapain lagi gitu. Ngerasa goalsnya udah selesai, udah tuntas, udah achieve semuanya dan udah selesai ini permainan gitu ya. Sementara dia masih ada di sini. Nah, pada saat sekarang situasinya menjadi tidak mudah gitu kan. Mau set goal sih jadi gold. Itu kayak jauh banget. Kenapa jauh banget? Karena untuk maintain silver aja
saya lagi nggak muda nih Bu, katanya gitu. Ini ada leader silver yang curhat nih sama saya ceritanya gitu ya. Saya untuk maintain silver saya aja nggak mudah. Gimana saya mau jadi gold? Itu kan susah banget. Nah, karena susah yang dia pilih adalah apa? Ya udah deh, dia bahkan nggak membuat goals lagi. Jadi teman-teman, kenapa saya kasih judulnya Reframe Your Goals? Jadi maksudnya gini, kalaupun kita udah pernah jadi silver, nggak harus kok goals selanjutnya itu jadi gold atau jadi platinum. Itu bisa jadi kita jadikan menjadi goals yang long term ya, yang lebih jangka panjang gitu. Tapi untuk yang jangka pendek dan jangka menengah, nah teman-teman bisa membuat goals yang lebih achievable gitu. Sehingga kita bisa juga mengapresiasi diri kita sendiri. Misalnya contoh nih ya, saya dulu pernah silver, terus saya drop, sekarang saya jadi senior star gitu. Sekarang saya cuman OGV saya sebulan itu 3.000, sekali-kali 4.000 gitu. Untuk jadi silver aja saya susah banget. Kalau saya bikin goal saya gold, saya jadi demotivasi karena itu terlalu jauh dan kayaknya udah nggak mungkin saya achieve gitu. Tapi kalau misalnya kita coba reframe nih, kita nggak usah kasih goals yang seperti itu. Kita boleh taruh, oke, platinum, tapi di 5 tahun ke depan misalnya atau 3 tahun ke depan gitu. Tapi kita bikin goals yang lebih pendek gitu ya, teman-teman. Misalnya, oke, waktu saya silver dulu, saya punya eksekutif 2, saya punya senior star 4, saya punya starnya 10 pada saat itu. Jadi saya bikin goal saya sekarang, saya mau develop star 1 setiap bulan. Teman-teman bisa bikin seperti itu. Oke, di bulan Oktober saya mau ngedevelop 2 orang star. Di bulan November saya mau ngedevelop 1 orang star lagi. Di bulan Desember saya mau ngedevelop 1 orang star lagi. Nah, kalau misalnya kita bikin goalsnya yang lebih achievable seperti itu, kita juga jadi lebih semangat begitu tercapai nih. Oke, saya berhasil nih. Di bulan Oktober saya ngedevelop 1 orang star. Teman-teman jadi percaya diri lagi. Ternyata saya bisa loh achieve goals yang saya bikin. Nanti di bulan November teman-teman lakukan lagi. Di bulan Desember teman-teman lakukan lagi. Kalau misalnya teman-teman konsisten melakukan hal ini dan dengan cara yang berbeda kan ya, star yang kita develop ini nggak cuman star yang karena OGV-nya 500, tapi kita develop skill-nya, knowledge-nya dia gitu. Sehingga dia menjadi star memang karena dia bisa enroll, dia bisa apa namanya retain brand partnernya gitu kan. Sehingga dia menjadi seorang star itu memang ada orangnya dan dia secara sadar gitu ya untuk mau jadi star gitu. Nah, dia kan nggak mau berhenti jadi star, pasti mau jadi senior star ke depannya. Star kedua kita juga mau jadi senior star, star ketiga kita juga mau jadi senior star gitu. Kita lakukan lagi. Si senior star ini nanti pengen jadi eksekutif, ya kan? Pasti mereka pengen jadi eksekutif. Kalau mereka memang kita develop orangnya nih yang kita develop, pasti mereka punya keinginan untuk upgrade, untuk rank up juga gitu. Teman-teman nggak pusing-pusing mikirin misalnya, oke saya mau jadi silver susah banget, OGV-nya 3.000 gimana mau jadi 10.000. Tapi kalau kita memulai dengan ngedevelop star-star ini yang memang benar-benar kita develop people-nya, dan mereka nanti up rank, mereka up rank, ya kita bisa balik lagi ke silver tersebut gitu. Jadi saya pengen ngajakin teman-teman itu untuk kita review apa yang dulu kita lakukan, kita coba melakukan dengan cara yang lebih baik lagi sekarang gitu kan. Karena kita udah tahu caranya, kita coba dengan strategi yang baru, yang lebih lebih fresh gitu ya. Sehingga nanti teman-teman bisa mencapai goals yang jangka menengah dan goals yang jangka panjang. Kalau mereka nanti jadi silver, teman-teman bisa jadi gold gitu kan. Kalau mereka nanti jadi gold, teman-teman bisa di platinum gitu. Jadi kita bekerjanya seperti itu. Oke. Ini ada, coba saya lihat. Ada satu pertanyaan dari Ajeng. Bu, kalau yang baru join bisnis tapi semangatnya di awal doang, tuh gimana kita harus nyikapin dan handle-nya biar semangatnya tetap nyala. Padahal kitanya udah semangat banget ya. Jadi memang kalau misalnya saya boleh jawab ya, biar apa namanya teman-teman gak boring. Jadi dia semangat di awal pasti ya. Orang tuh semangat di awal. Yang membuat orang itu biasanya kehilangan semangat, kenapa? Bisa jadi karena goals yang dia inginkan itu nggak tercapai. Jadi dia ngerasa ternyata saya nggak bisa nih, udah deh saya nyerah aja, gitu, ya kan? Atau mungkin support yang apa ya, tim support yang nge-support dia melihat yang kayak tadi saya contohin di awal gitu, dia yang begitu antusiasnya, kita yang ngebatesin, kayak itu nggak bisa deh Mbak, saya udah pernah nyobain itu nggak bisa gitu. Ada dua hal itu gitu.
Nah, kalau misalnya kita pengen semangatnya tetap terjaga gitu ya, coba kita bantu untuk mereka itu membuat journey yang memang ada step-step yang mereka itu bisa bisa capai gitu. Jadi kalau saya selalu nih ya, kalau saya one on one atau saya mentoring dengan leader, saya itu selalu mau membuat KPI itu dari kuantitatif dan kualitatif gitu. Karena kadang-kadang bisa begini. Karena orang ini baru sambil belajar, bisa jadi secara kuantitatif, secara angka dia belum achieve gitu. Tapi tapi paling nggak kalau misalnya kita lagi mau ini ya, mau training dia untuk knowledge-nya, ada pertambahan nilai nih, ada peningkatan dari pengetahuan gitu, dan kita berikan apresiasi gitu. Nah, itu kan dia jadi seneng gitu kan, ada semangat baru lagi nih. Oh, oke, mungkin secara angka saya belum achieve nih, tapi secara knowledge saya udah meningkat yang tadinya pengetahuan saya tentang essential oil nilainya 5 ini udah 7,5 gitu misalnya. Nanti dia jalan lagi. OGV-nya mungkin belum sampai nih ke senior star, masih di 1.500 gitu, masih star gitu. Tapi progres mulai dari 1.000 dan naik jadi 1.500, kita kasih apresiasi. Nah, kayak gitu. Jadi kita berikan goals yang memang kita bikin journey yang memang mereka bisa achieve gitu, dari kuantitatif dan dari kualitatif gitu. Jadi kita sebagai leaders itu harus ngerti gimana caranya membuat tim kita ini tetap terjaga semangatnya gitu. Dan salah satu yang membuat orang semangatnya tetap terjaga kalau dia menginginkan sesuatu dan sesuatu itu tercapai gitu. Dan coba kita buat keinginan yang lebih realistis sehingga memang tercapai gitu. Ya, itu salah satu peran yang dibutuhkan dari seorang leaders gitu ya. Nah, ini step selanjutnya adalah re-identify dan reconnect ya. Teman-teman pasti nih di dalam organisasinya kalau silver aja pasti punya ratusan sampai 500 tuh isinya, ya kan? Kita coba nih, kita identifikasi kembali gitu. Kita identifikasi kembali orang-orang yang ada di dalam VO kita itu gitu ya. Kita tidak melihat mereka itu hanya seperti angka, tapi coba kita lihat lebih jauh lagi namanya siapa, siapakah orang ini gitu. Coba kita identifikasi apakah dia memang product lovers, apakah dia memang healers gitu ya, atau dia discount hunter gitu, atau dia queen of challenge, atau mungkin dia business builder, atau dia money lover, apa macem-macem, macem-macem. Dulu pada saat kita enrollnya tinggi banget, banyak banget enrollment kita gitu, bisa jadi kan semua orang masuk aja. Bahkan kita belum sempat funneling gitu, kita belum belum sempat funneling dan klasifikasi sebenarnya orang ini eh, masuk ke yang living ini tujuannya apa gitu ya. Seperti langkah kita tadi mulai di awal gitu. Teman-teman identifikasi kembali gitu. Jadi pada saat kita mau reconnect dengan mereka gitu ya. Jadi kita bisa merangkai dulu nih cara bicara dengan mereka itu. Ibaratnya kita mau mau membangun komunikasi dengan mereka itu bisa lebih tepat sasaran gitu. Kalau kita tahu nih orang product lovers gitu, terus kita bilang, oh dia yang living itu kalau sekarang itu kalau kamu jadi ini kamu dapat ini. Nah, mereka akan nggak masuk nih ngomongnya gitu. Nanti ke depannya baru kita bisa bicara banyak hal. Tapi maksudnya untuk kita reconnect lagi, alangkah lebih bisa terkoneksi dengan baik itu apabila kita udah identifikasi dan kita tahu orang ini misalnya kebutuhannya apa atau keinginannya apa. Sebenarnya sebenarnya yang perlu kita cari tahu itu ya kebutuhannya apa atau keinginannya apa gitu. Karena biasanya orang itu dia akan mencari hal untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mewujudkan keinginannya gitu. Dua hal itu sih sebenarnya gitu ya. Jadi kita coba identifikasi sehingga pada saat kita mau eh, menghubungi mereka kembali, kita benar-benar bisa lebih spesifik nih. Kita ngomongnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa membangun hubungannya itu jadi jauh lebih baik gitu. Nah, setelah itu baru nih kita bisa melakukan hal yang berikutnya lagi. Sampai di sini teman-teman, oke di chat masih aman ya, belum ada pertanyaan. Ya, sebelum kita masuk ke sini, ke rebuild ini, karena saya mau muterin nanti video, saya mau tanya nih teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau teman-teman ada mau menyampaikan sesuatu? Kakak Ajeng udah saya jawab tadi. Suara hilang-hilang. Oke, ini coba ya kita lihat di atas nih ada nih kayaknya. Gaji ya dari Kak Septi, gaji YL lebih gede dari gajiku di kantor. Selain itu dapat sehatnya juga dari YL. Betul ya. Udah gitu ada dari Kalidiana, mau hari tua sehat lahir batin, financial freedom.
Ada dari Mbak Ika, itu juga sih Bu, empowering people itu bikin kita punya value dan happy. Lebih happy ketika mereka dapat kebaikan produknya dan sharing-sharing kita. Iya ya, jadi memang di Young Living ini kita nggak semata-mata cuman ya jadi banyak gitu yang kita bisa lakukan gitu ya. Jadi kita bisa kasih impact juga ya. Ini ada ada yang direct message ke saya nih, helping others have better life. Terus dia kasih emoticon. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya mau puterin satu video. Teman-teman mungkin pernah nonton video ini, mungkin juga belum pernah. Jadi ini videonya tentang, ya, jadi ini videonya tentang elang gitu ya. Teman-teman tahu nggak, elang itu kan dia hidupnya sampai 40 tahun gitu ya. Di usia 40 tahun, elang itu harus membuat sebuah keputusan besar karena pada saat umur 40 tahun, elang itu paruhnya udah bengkok gitu. Jadi dia udah susah buat makan gitu. Dan bulu-bulunya itu udah terlalu tebal dan berat, jadi dia udah susah untuk terbang tinggi gitu. Dan cakarnya juga kukunya udah bener-bener melengkung, dan mereka udah susah untuk menangkap, mencengkram mangsa gitu loh. Dan di usia itu, elang itu harus membuat sebuah keputusan gitu. Keputusannya adalah dia lahir kembali gitu ya. Dan setelah itu dia bisa hidup 30 tahun lagi ke depannya. Atau dia memutuskan, oke, udah sampai di sini. Dan dia akan mati karena dia nggak bisa makan lagi. Dia nggak bisa berburu dan nggak bisa makan gitu. Dan ada elang yang memutuskan untuk, oke, saya selesai sampai di sini. Dan ada yang memutuskan untuk dia lahir kembali gitu. Nah, sekarang coba kita lihat videonya sama-sama ya teman-teman. Mohon maaf ya, kita belum sempat translate, subtitlenya masih dalam bahasa Inggris. This is a story of an eagle. Eagle has the longest lifespan of its species. This is a story of an eagle. An eagle has the longest lifespan of its species. It can live up to 70 years. But to reach this age, however, the eagle must make some tough decisions. In its 40th year, its long, flexible talons can no longer grab prey, which serve as food. Its long, sharp beak begins to bend. Its old, aged, and heavy wings, due to their thick feathers, stick to their chest and make it difficult to fly. Then the eagle is left with only two options: die or go through the painful process of change. The process requires that the eagle fly to a mountaintop and sit on its nest. There it knocks its beak against a rock until it plucks it out. Then the eagle will wait for a new beak to grow before it plucks out the talons. When the new talons grow back, the eagle starts plucking its thick, heavy feathers. And after this, the eagle takes its famous flight of rebirth and lives for another 30 years. Why is the change needed? To survive and live.
too have to start the change process. We also have to pluck our unpleasant memories, negative habits, and fixed mindset. Only freed from the past burdens can we take advantage of the present. Ya, teman-teman bisa lihat ya tadi videonya ya. Jadi memang mungkin itu ya kenapa ada quotes yang bilang life start at 40 ya. Oh ya, life begins at 40. Jadi mirip ya kayak saya tadi. Entah kenapa kebetulan sama. Tapi maksudnya saya pernah nonton video ini beberapa kali ya. Tapi tetap tetap ya itu seperti itu. Untuk kita merubah kebiasaan untuk melakukan hal yang baru itu menyakitkan sih gitu. Sehingga lebih mudah untuk memilih untuk udah deh kayaknya susah gitu ya. Menyerah itu lebih mudah gitu. Tapi ya balik lagi itu adalah pilihan gitu. Kalau kita mau memilih untuk survive gitu, bahkan bisa lebih baik lagi ke depan ya. Ayo kita sama-sama kita berubah gitu. Ya kan? Kita bisa ngebangun kembali. Kita bisa ngebangun kembali bisnis kita di sini. Ada Bu Lisa, ada saya. Kita dengan senang hati mau bersama-sama dengan teman-teman semua di sini, ya kan, untuk membangun kembali bisnisnya teman-teman. Membangun kembali organisasinya teman-teman. Ya, mungkin itu sharing dari saya malam hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh silahkan bertanya. Kalau teman-teman mau sharing, boleh. Saya punya ada 3 hadiah, ya kan? Boleh, boleh buat yang bertanya atau mungkin boleh juga buat yang sharing. Boleh silahkan buat teman-teman. Boleh nanya langsung. Boleh curhat juga. Jadi boleh bertanya, boleh curhat, boleh sharing mengenai topik kita malam hari ini. Bu Lisa punya 3 hadiah. Seperti biasa ya kan, Bu Lisa akan memberikan hadiah ya. Silakan teman-teman, boleh silakan. Kalau nggak ada yang mau bertanya, hadiahnya buat saya. Buat saya, Bu Lisa ya. Gimana nih, teman-teman lebih ini kayaknya ya, Bu Lisa ya. Kayak, oke, saya mau coba melihat kembali nih, saya mau menemukan kembali sebenarnya life purpose saya apa ya. Oke. Berenung nih kali dia nih berenung. Ini ada Kak Dera nih. Saya boleh ditulis saja ya gitu. Oh, boleh 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 ditulis, boleh open mic juga. Ada Kak Riena juga. Gimana caranya biar energi kita nggak redup ya? Karena aku kan masih memulai dan meniti sebenarnya. Oke, coba ini dulu. Dari Kak Dera dulu. Silahkan boleh ditulis. Oke, lagi menulis ini ceritanya. Oke, saya jawab dulu berarti si Karina ya. Gimana caranya biar energi kita nggak redup ya? Karena aku kan masih memulai dan meniti sebenarnya. Kayaknya nggak redup deh. Saya ngelihatnya kamu on fire setiap waktu, setiap saat ya. Nah, tadi itu sebenarnya kadang gini loh. Kita itu susah mengukur pencapaian-pencapaian kita karena kita itu suka memberikan target yang tinggi gitu. Saya silver, saya mau ke platinum, saya mau ke gold. Jadi kita nggak bisa mengukur hal-hal yang sedikit 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 sehingga kita ngerasa kayaknya kok nggak ada progresnya ya gitu. Padahal bisa jadi gini loh. Tadinya kita mau nawarin ke orang malu, sekarang kita udah nggak malu. Itu sebenarnya kan progres dan kita harusnya memberikan apresiasi gitu kepada diri kita sendiri. Gitu. Itu yang membuat kita jadi semangat gitu. Kita jadi tetap 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 bisa ada semangat ya. Teman-teman misalnya kita nggak pernah bisa enroll, sekarang kita bisa enroll. Kita harusnya kasih apresiasi juga kepada diri kita gitu. Jadi coba kita hargai setiap pencapaian, sekecil apapun itu, baik terhadap diri kita sendiri, begitu juga kepada tim kita gitu. Karena itu akan membuat kita tetap semangat gitu. Karena gini loh, kalau kita diberikan apresiasi, kita pasti akan lebih 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 senang, lebih happy, dan kita pengen memberikan dan melakukan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi gitu. Memang ini adalah hal yang nggak mudah ya, karena kita dibesarkan di keluarga Indonesia gitu ya. Biasanya
Kadang-kadang orang tua itu agak sedikit bully gitu daripada memberikannya. Kamu cuman begitu aja, coba lihat itu kakak. Kakak aja bisa ranking 1, skornya 95 semua. Jadi bisa jadi ke bawah ya. Tapi gini loh teman-teman. Saya selalu memberikan pujian kepada leaders. Sekecil apapun progres yang mereka lakukan. Karena buat saya itu sesuatu hal yang udah 1% aja kita lebih baik dari hari semalam. Itu layak loh diapresiasi gitu. Karena 1% setiap hari 1 tahun itu bayangin udah berapa banyak itu progres yang kita lakukan gitu. Jadi yang udah pernah belajar PPT, hargai setiap pencapaian ya, hargai setiap usaha gitu, ya kan. Jadi biar kita tetap bisa semangat, kita tetap punya energi, ya kita hargain setiap pencapaian-pencapaian yang kita dapat gitu. Jadi gimana caranya? Review itu penting. Kenapa review itu penting gitu ya? Karena memang dari situ kita bisa menilai gitu, apa yang bagus, apa yang kurang bagus gitu. Dulu kita sama Kak Lisa pernah punya bos yang sama. Dia selalu setiap kali acara, setiap kali challenge apapun itu nanya 3, what's good, what's bad, ya. Yeah. Dan kita pusing buat jawab itu. Setiap kali dia presentasi dia akan nanya dan harus kita jawab apa yang bagus, apa yang nggak bagus. Jadi itu membuat yang bagus membuat kita semangat, yang kurang bagus buat kita jadi mau upgrade lagi, ya kan? Jadi kita tetap ada progresnya. Kalau semuanya bagus, kita jadinya jumawa. Tapi kalau semuanya nggak bagus, kita jadinya demotivasi. Jadi memang harus seimbang gitu. Bu Lisa, Kak Rina 1 dapat hadiah. Oke. Yang kedua ada Kak Miranda. Gimana caranya agar member kita bisa semangat untuk jadi builder, nggak gampang nyerah gitu ya. Nah, balik lagi nih ya. Kalau gimana caranya biar member kita bisa semangat untuk jadi builder? Dia harus tahu dulu nih kenapa dia mau jadi builder gitu. Itu penting gitu. Karena kalau misalnya saya yang mau dia jadi builder, dianya nggak mau. Nah, ini kan seperti kita bertepuk sebelah tangan gitu ya. Susah untuk dijalanin gitu. Yang kita perlu untuk lakukan. Jadi teman-teman ya, kalau saya boleh sharing sama teman-teman gitu ya, sedikit teknis nih karena pertanyaan teknis. Kalau teman-teman mau ngebangun seorang business builder, berarti kita kan apa ya, kita harus bekerja secara profesional dengan orang ini. Tadi saya kasih step-stepnya sebenarnya. Yang perlu kita lakukan setiap awal bulan gitu ya, kita one on one sama dia, business review. Jadi di awal bulan itu kita udah ngeset target bersama, goals bersama. Bulan ini sebenarnya dia mau mencapai apa gitu. Setelah dia sudah menetapkan goalnya 1 bulan apa yang dia mau capai gitu ya. Selanjutnya kita bikin plan bareng-bareng untuk dia mencapai goals tersebut. Apa yang harus dia lakukan gitu. Anggaplah dia mau jadi eksekutif di bulan November. Berarti dia butuh 4.000 dan butuh 2 leg, minimal 1.000 legnya. Nah, apa yang harus dia lakukan nih untuk mencapai goal tersebut? Oh, dia harus bikin 2 EOS. Oke, dia bikin EOS di minggu ke-1 dan minggu ke-4, misalnya contohnya gitu ya. Terus dia punya active brand partner itu ada 50. Berarti dari active brand partner ini dia mesti follow up 50%-nya misalnya gitu. Jadi kita bikin plan. Nah, setelah itu yang kita lakukan sebagai leadersnya, kalau ada misalnya oke, dia bikin EOS 2 kali tapi dia sebenarnya belum pede nih kalau buat presentasi, kita support dia buat ya gitu ya. Dia follow up, dia mau melakukannya tapi dia untuk bikin merangkai kata-katanya, bikin bikin copywriting-nya masih betul di mentoring nih, dibimbing nih, bareng-bareng kerjanya. Kita support di situ gitu. Dan kalau misalnya kita sebagai leaders, kita juga bertugas untuk monitoring gitu ya. Di pertengahan bulan, kalau dia tadi goalsnya mau 4.000 dalam 1 bulan, di pertengahan bulan seharusnya dia udah minimal nih 2.000 atau 2.500. Kalau misalnya tercapai nih 2.000, kita apresiasi gitu. Wah, selamat ya gitu. Tercapai nih goals kamu tengah bulan nih udah tercapai 2.000 nih. Ayo kita jalan lagi nih 2.000 lagi sampai akhir bulan. Kalau misalnya belum tercapai, katakanlah nih udah di tanggal 15 masih tercapainya 1.500 nih, berarti kan belum tercapai. Nggak on track gitu. Kita bisa datang ke dia, kita review. Ini sesuai plan kita yang mana nih yang udah jalan? Oke, yang ini udah jalan. Yang mana yang kamu butuh support dari saya nih? Ya, kamu udah jalanin tapi ternyata hasilnya belum sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Oh, yang ini nih kemarin saya waktu follow up nih dari 100 yang saya kirimin, itu yang ngasih feedback cuma 5 orang gitu. Jadi baru 5 yang IR nih. Nah, coba kita lihat apakah apakah isi pesannya yang kita bisa review, atau mungkin cara komunikasinya, atau mungkin mereka nggak cukup cuma di apa namanya, infonya di drop di WA, tapi mungkin butuh pendekatan yang lebih
lebih intens gitu ya, mungkin butuh dijabri atau bahkan mungkin butuh ditelepon atau mungkin butuh diketemuin langsung gitu. Jadi emang benar-benar kalau kita mau bicara kita gimana nih mau ngebangun builder dan dia tetap semangat dan nggak gampang nyerah, ini benar-benar ya kita harus dampingin gitu. Di akhir bulan kita monitoring lagi, jangan sampai nih 3.900 nggak tercapai 4.000 terus sudah kelewat bulannya. Akhirnya dia kecewa lagi karena nggak achieve goals-nya dia jadi eksekutif padahal sisanya sedikit. Jadi tugas kita sebagai leaders di situ untuk ngedevelop dia, untuk monitoring juga, mendampingin, jadi mentor juga gitu. Jadi gimana caranya agar member kita bisa semangat untuk jadi builder dan gak gampang nyerah, itu partnya kita sebagai leadernya di situ besar sekali gitu. Ya, jadi nggak bisa kita berharap ini nggak ada nih tim aku yang mau jadi builder gitu. Terus kalau kita tanya lagi, kita review lagi actionnya, apa yang kamu lakukan untuk membuat dia semangat jadi builder? Jangan sampai krik 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 jawabannya ya. Bu Lisa, Kak Miranda ya pertanyaannya. Oke. Nah, ini sekarang ada dari Teh Westi. Bu, aku mau nanya bagaimana cara menangani yang tidak pernah IR tapi masih kontak. Kalau dia nggak pernah IR tapi masih kontak, kita coba identifikasi kayak tadi. Ya, kita identifikasi kembali sebenarnya orang ini dia itu apa? Dia kenapa join di yang living gitu? Apakah karena suka produknya atau mungkin dia FOMO dulu atau mungkin karena dia nggak enak ditolak, nggak enak nolak dulu waktu ditawarin gitu ya, atau apa nih, kita coba identifikasi dulu waktu dia beli yang living, waktu dia join yang living, kenapa gitu, kenapa dia join yang living. Nah dari situ kita baru bisa untuk menemukan solusinya nih gimana biar orang ini bisa IR gitu ya kan. Jadi bisa sesuai nih solusinya sesuai dengan permasalahan yang dialami gitu oleh orang ini gitu. Ini ada dari Ricardo. Wah, ini yang waktu itu kita main ya. Bangkit dari demotivasi bucit, apalagi tim sudah gugur seperti sendirian. Sendirian juga nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa berdiri di atas kaki. Kita membangun kembali. Kali ini kita membangunnya udah punya pengalaman gitu dan ya seperti saya waktu saya membangun kembali hidup saya gitu, saya mencari bantuan ahli gitu ya. Saya didampingin dokter, nutrisionis, teman-teman yang cerewet gitu ya, yang ngingetin gitu. Ya kan? Saya juga ada mentor gitu. Dan yang paling penting itu sebenarnya yang tadi saya bilang dari dalam hati saya memutuskan saya mau merubah pola hidup saya, itu yang paling penting. Seperti juga tadi contoh elang itu ya, dia memutuskan gitu. Gue nggak mau mati, gue mau hidup 30 tahun lagi gitu. Jadi nggak apa-apa, gue melakukan perubahan ini walaupun menyakitkan, tapi gue mau lakukan. Jadi itu kalau kita masih punya itu, kita punya hati yang oke, saya mau memutusin, saya mau tetap hidup, saya mau tetap survive. Nah itu yang paling penting. Sendirian juga bisa, nggak apa-apa. Sendirian juga nggak apa-apa. Dari sendirian itu kita bisa ngebangun lagi gitu. Tapi saya temenin, ayo sini saya temenin. Jadi berdua paling nggak. Udah gue lakukan yang dikasih tahu, tapi zong, curcolan leaders. Ya, jadi kalau dia dikasih tahu, dia nggak mau melakukan, berarti mungkin ya, dia nggak boleh dikasih tahu, tapi ditemenin. Kan? Ayo jalan di sampingku, kan begitu. Ayo ikutin aku jalan di samping kamu gitu. Mentoring itu seperti itu. Gak bisa, kamu lakukan ABC enggak? Ayo jalan di samping aku. Ayo, ayo kita jalan bareng gitu. Mungkin mereka butuh jalan bareng gitu, ya kan, kita nggak cuma memberitahu mereka tapi kita memang nemenin mereka melakukannya gitu. Dan yang paling penting lagi tadi itu teman-teman, kita tunjukin kalau kita juga melakukannya, itu jauh lebih penting gitu loh, memberikan contoh gitu ya. Jadi jangan suruh anak kita membaca, tapi kalau kita membaca buku mereka kan lihat dia nyontek. Sama juga nih kalau yang kontranya gitu kan, jangan larang anaknya ngerokok ya kan, yang perlu dilakukan jangan ngerokok di depan mereka gitu, jadi dia nggak punya contoh itu. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kita mau tim kita jadi business builder yang amanah, jadilah sesosok business builder yang amanah itu. Kita mau punya tim yang kayak apa, jadilah seperti itu. Jadi mereka nyontoh gitu. Ujian ibu bikin kita tebel kok bu. Oke. Terus saya ujian. Oke, dari Kak Dera ya. Jujur kadang saya sering kayak macan angin-anginan. Tadi bang. Di kantor. Jujur kadang saya sering saya kayak macan angin-anginan. Kayak macan angin-anginan. Tapi ajaibnya tiap saya mulai lowbat,
ada teman yang pengen gabung untuk enroll atau beli produk. Tapi kadang saat saya edukasi dan lain-lain ajak mereka gabung di grup, entah kenapa malah mereka nggak tertarik lebih jauh belajar atau explore karena banyak kendala dari materi. Misalnya atau waktu dan lain-lain. Jadi sering banget dicuekin. Sementara saya sudah pelan-pelan juga berikan edukasi tentang bisnisnya. Jadi sampai di mana sih batas kita untuk menumbuhkan kebucinan itu seperti kita bucin juga. Oke, kalau misalnya saya biasanya ya, saya ngajakin, saya juga kan sampai kayak teman-teman ya, saya cari builder, saya juga cari leader kok. Yang sedih sama, ya kan? Saya seneng nih kalau misalnya ketemu talent, wah ini kayak ada calon platinum nih, di grooming nih gitu kan. Saya seneng banget nih, siapa tuh salah satu dari teman-teman yang hadir di malam ini ada yang mau jadi calon Royal Crown Diamond yang mau ya bareng-bareng sama saya gitu. Boleh loh. Jadi jadi gimana berapa lama waktu yang dibutuhin? Kalau misalnya saya biasanya ya, sepengalaman saya kira-kira kalau jadi dari awal kita menentukan, oke deal kita mau jalan bareng nih. Kita akan review 3 bulan kalau saya. 3 bulan ini bukan berarti harus sudah tercapai ya goalsnya, tapi dalam 3 bulan ini ada progres nggak gitu. Kan kita KPI itu sebenarnya tadi ya, enrollment, retention gitu ya, leadership pipeline gitu. Itu secara kuantitatifnya gitu, angkanya yang ada di OGV-nya, yang ada di videonya teman-teman. Dan secara kualitatif mungkin dia memang mereka bikin activity gitu ya, mau mau upgrade knowledge-nya, mau upgrade skill-nya gitu, terus mau melakukan activity. Karena sebenarnya nggak ada rahasia apapun di bisnis ini, memang cuman itu gitu. Hanya lagi seberapa konsisten kita melakukannya, seberapa kita misalnya up to date gitu dengan kondisi market gitu ya, sehingga kita bisa tetap relevan gitu ya cara kerjanya kita. Tapi yang dilakukan nggak jauh-jauh beda gitu, cuman mungkin platformnya, caranya kah atau orangnya kah gitu ya. Jadi 3 bulan saya biasanya. Kalau dalam 3 bulan eh, ada progres ya, walaupun belum tercapai goalsnya, tapi ada progres. Ini kita lanjut lagi 3 bulan berikutnya gitu. Tapi kalau misalnya nih 3 bulan jalan nih, bulan pertama maju enggak, mundur enggak, bulan kedua maju enggak, mundur enggak gitu ya. Bulan ketiga maju enggak, mundur enggak. Nah ini biasanya nih, oke, kamu kalau mau keluar silahkan, kalau mau mundur silahkan, tapi tolong jangan berdiri di depan pintu karena kamu menghalangi traffic. Nah gitu. Jadi kita karena ini profesional, kita juga harus tegas ya kan teman-teman. Karena kalau misalkan kita nggak tegas dan memberikan waktu, akhirnya kita akan terjebak di situ. Iya nih Bu, saya stuck. Kenapa? Karena leader saya nggak ada yang jalan, mereka stuck. Kita kasih waktu 3 bulan dan kita review setiap bulannya. Tadi tahapannya gitu, setiap awal bulan teman-teman lakukan one on one business review dengan tim, dengan business builder ini ya, dengan core team ini. Setelah itu teman-teman adakan meeting dengan grup, ya kan? Sehingga semuanya terupdate nih. Nah, setiap minggu atau minimal di tengah minggu teman-teman review, teman-teman monitoring seperti apa progresnya. Jadi kita jangan jangan kecolongan gitu, ya kan? Jangan kecolongan gitu. Jadi kita review, kita monitoring di tengah bulan dan di akhir bulan kita monitoring gitu. Kita lihat progresnya tadi, kuantitatif dan kualitatif. Kalaupun mungkin secara angka belum tercapai, tapi kita lihat dia mau action gitu ya, dia mau ikutan training, dia mau bikin activity, walaupun hasilnya belum tercapai, tapi kan ada progres. Bulan kedua kita one on one business review lagi di awal bulan gitu ya. Kita di sini bisa review, gimana nih gitu kan. Kemarin itu dia udah lakukan activity, tapi belum closing. Kita review bareng. Oh, ternyata dia pada saat nawarin itu dia malu closingnya. Dia sharing tapi dia nggak ada call to action sehingga nggak closing. Kan ketemu nih permasalahannya. Oke, kita kita mentoring lagi nih caranya gimana biar bisa closing. Bulan kedua dia jalan lagi. Lumayan nih ada progres. Selain dari ada peningkatan skill dan knowledge-nya dia, secara result-nya juga KPI-nya naik nih gitu. Ya kan? Ada pertambahan nih gitu. Yang bulan lalu dia nggak berhasil closing di bulan kedua ini dia udah berhasil closing nih, udah ada progres nih, OJV-nya udah naik. Nah, bulan ketiga kita one on one business review lagi di awal bulan. Kita lihat lagi nih apa yang terjadi di bulan kedua ini gitu. Yang mana yang bagus, yang mana yang kita bisa improve lagi. Di bulan ketiga dia jalan lagi, ada progresnya. Kita lihat, oke, okay, targetnya dia, goalsnya dia tuh mau jadi eksekutif. Tapi belum tercapai, dia masih di senior star, tapi OGV-nya 3.000. Kita lanjut lagi 3 bulan berikutnya. Kita lakukan cara yang sama gitu. Sehingga kita nge-develop orang ini benar-benar, kita build people-nya gitu.
6 bulan dia udah jalan, dia udah ngerti, dia mungkin udah independen gitu ya. Di bulan ke-7, walaupun mungkin dia belum jadi eksekutif, atau syukurnya sih udah, harusnya sih ya teman-teman, kalau 6 bulan beneran dijalanin, even 3 bulan kalau eksekutif saya yakin sih tercapai sih. Kalau 6 bulan itu harusnya udah bisa silver. Tapi dilakukan gitu ya, hasil dari bisnis review itu, plan yang udah di apa ya, yang udah kita atur bersama dilakukan, itu pasti akan tercapai sih harusnya. Jadi kalau teman-teman nanya berapa lama waktu yang diberikan, 3 bulan. 3 bulan itu waktu yang masuk akal untuk kita mentoring seseorang gitu, dan untuk menilai dia layak nggak untuk kita perjuangkan. Jangan sampai nanti kita yang bucin, dia yang enggak gitu kan. Jangan ya, jangan terbalik. Aku bukan calon ya, calon platinum. Bisa nih kalau yang malam hari ini ikutan train tuh dia ngerasa kayak aku mau dong jadi platinum gitu kan. Teman-teman boleh nanti chat saya. Tapi bener ya, enggak kok, saya kalau jadi mentor lucu kok, nggak galak beneran. Ya kan, Bu Isa? Oke teman-teman, udah ada 3 orang pemenangnya, boleh di DM Bu Lisa. Nah teman-teman kalau masih ada pertanyaan silahkan. Kalau misalnya teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah hadir malam hari ini, sudah meluangkan waktunya. Saya dan teman-teman di sini juga berterima kasih, teman-teman masih setia dengan yang living. Kita sangat, ya, kita sama-sama jalan gitu ya di sini ya. Kita akan dengan senang hati mendukung teman-teman gitu. Jangan pernah ngerasa saya masih ranknya segini, saya malu kalau mau nanya, jangan gitu ya. Iya, saya gak kemana-mana, saya ada di sini. Silahkan datang, saya ada di Agro Plaza lantai 12. Ya kan? Jadi kalau teman-teman ngerasa oke, saya butuh di mentoring, saya mau belajar, saya mau bertanya, silahkan loh teman-teman bisa hubungi kita. Kita dengan senang hati mau membantu dan mendukung teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di training-training berikutnya.